Halo teman-teman, kita ketemu lagi di sharing insight mata kuliah konseling humanistik ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang logoterapi. Oke. Mungkin teman-teman sudah familiar kali ya dengan kata ini, logoterapi. Jadi pendirinya sendiri atau yang menemukan pendekatan ini ya, pendirinya itu adalah bernama Viktor Emil Frankl ya. Dia adalah pencetus pendekatan ini. Nah, kita kenalan dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca buku tentang Viktor Frankl. Nah, saya sediain nih satu buku. Nah, yang sudah saya bacakan juga ya, itu tentang Man's Search for Meaning ya. Manusia mencari makna hidup, hakikat kehidupan, makna cinta, dan makna penderitaan. Oke. Ini teman-teman boleh beli di Shopee, mungkin ada ya, atau di perpustakaan atau di toko mana deh, teman-teman silakan membeli. Ini dalam bahasa Indonesia dan ceritanya sangat bagus sekali. Saya boleh rekomendasiin, tawarkan kepada teman-teman. Kalau membaca silakan ya, sangat bagus, dijamin. Oke, siapa sih Viktor Frankl ini? Viktor Frankl ini sendiri itu lahir pada tanggal 26 Maret ya, 1905 ya, dan wafat pada tanggal 2 September 1997 ya. Jadi cukup panjang ya hidupnya ini. Nah, Viktor Frankl ini sendiri pada umur 3 tahun itu sudah mempunyai cita-cita ya, sudah bercita-cita ingin menjadi dokter ya. Jadi terlepas dari nanti jadi atau tidaknya, dia sendiri sudah punya mimpi ya. Saya juga percaya teman-teman ya, saya juga pasti punya mimpi ya, entah sekarang itu terjadi atau tidak, tetapi itu terlepas dari itu kita pernah bermimpi lah, kita punya cita-cita. Oke. Nah, lalu pada umur 16 tahun itu dia sudah menuliskan artikel ya, dan itu didukung oleh Freud ya. Jadi bayangkan anak muda yang berumur 16 tahun ya sudah cemerlang seperti itu ya. Itu luar biasa, dan ya Freud sendiri yang mengakui, mendukung itu yang tulisan-tulisan dari Viktor Frankl ini. Nah, lalu karena ketekunan dari Viktor Frankl ini, akhirnya dia mulai mempertanyakan ide-ide dari Freud dan juga Alfred Adler ya. Itu yang mana di pandangan Freud ini sendiri memandang bahwa manusia itu ya dipengaruhi oleh hasrat seksualnya ya. Sedangkan Adler sendiri berpandangan bahwa manusia itu ya mengejar yang namanya kekuasaan, the power ya. Itu menurut, dan Viktor ya atau Frankl ini mengkritisi itu ya, menuangkan idenya, tidak setuju ya, kurang setuju dengan pandangan itu ya. Dia dalam perjalanan hidupnya ya, ini diolah ya, dalam perjalanan hidupnya, bahwa bukan hanya soal itu, bukan hanya soal hasrat atau tentang kekuasaan, tapi ini bagaimana mengenai makna ya, manusia memaknai hidup itu sendiri. Lalu setelah Frankl mengutarakan ide-idenya dan mempertentangkan ya ide dari Freud dan Adler ini ya, karena dia giat tekun ya, akhirnya dia juga maju sukses dalam studinya, dan dia akhirnya menjadi seorang psikiater ya,
dan mulai mengembangkan logoterapinya. Dan dalam sejarahnya itu juga dia ya dalam buku yang pernah saya tunjuk ini, buku ini itu menceritakan kehidupannya di camp Nazi ya. Itu bukan hanya satu camp saja, tapi ada empat camp yang dia bergulat di sana ya, mengalami hidup yang begitu pahit ya, menderita, tapi lewat penderitaan itu tadi dia menemukan makna hidup dan bisa bertahan hidup ya, dan akhirnya menciptakan itu logoterapi itu. Dari peristiwa itu juga bukan hanya Adlerian atau Freudian, tapi Abraham Maslow juga dia mengkritik itu karena kalau dalam pandangan Abraham Maslow kan ya manusia itu mencapai aktualisasi diri kecuali dia sudah memenuhi tadi sandang, pangan, papan, kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, baru terakhirnya ada aktualisasi diri. Frankl kurang setuju dengan itu karena ya melihat pengalamannya di dalam penjara itu dia tidak mengalami pemenuhan kebutuhan tadi, dasar tadi, sandang, pangan, papan itu dia tidak mengalami itu dengan baik, tetapi toh dia bisa bertumbuh, bisa ya hidup dengan baik. Itu bertanda bahwa ya manusia itu ya bukan soal kebutuhan-kebutuhan tadi atau tunggu kebutuhan tadi terpenuhi baru bisa mengaktualisasikan diri, tapi di mana manusia bisa memaknai hidupnya itu berarti di sana juga ya dikatakan bahwa manusia itu mengaktualisasikan dirinya dengan baik ya. Itu yang juga menjadi kritik dari Frankl terhadap Abraham Maslow. Lalu apa itu logoterapi ya, pertanyaannya. Logoterapi itu apa? Ya logos, logo itu logos dalam bahasa Inggris itu kan meaning ya. Itu artinya makna ya. Terapi ya memberikan pengobatan seperti itu. Berarti logoterapi itu sendiri adalah terapi untuk menemukan makna, yaitu pengertian sederhananya ya. Oke, sekarang kita melihat Vipatoustratek ya, filosofi, patologi, strategi, filosofi, patologi, tujuan, strategi, dan teknik ya, Vipatoustratek ya. Dari pendekatan logoterapi ini ya, filosofi manusianya ya, atau filosofi dalam logoterapi ini sendiri mengatakan bahwa motivasi utama manusia hidup adalah menemukan tujuan dan makna hidup itu sendiri ya. Itu menjadi filosofi yang utama ya dalam pendekatan logoterapi ini. Lalu ada dua lainnya, jadi manusia itu dapat menemukan makna ya melalui pergulatan hidupnya, dia bisa melalui itu, dan manusia juga punya potensi ya untuk menentukan arah hidupnya yang baik itu seperti apa. Itu manusia memiliki itu adalah filosofinya ya. Filosofi yang ketiga itu mengatakan bahwa manusia memiliki kekuatan internal yang kuat, yang sehat, yang unik, dan mempunyai kapasitas ya untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam hidupnya. Manusia punya kekuatan itu ya. Itu menjadi filosofi dari logoterapi. Lalu kita lihat patologinya, permasalahannya apa yang bisa diatasi mungkin dengan logoterapi ini. Patologi yang pertama adalah kehampaan makna atau existential vacuum. Itu yang pertama. Yang kedua, kebosanan. Yang ketiga, apatis. Yang keempat, bebasan. Ya, ini juga menjadi bermasalah karena kadang-kadang manusia tidak menggunakan kebebasan itu dengan baik. Itu juga menjadi patologi. Lalu yang kelima, isolasi atau keterasingan. Ini juga menjadi permasalahan. Lalu yang keenam adalah kematian. Ya, itu yang menjadi patologi dari logoterapi. Lalu aplikasi dari logoterapi ini sendiri atau penerapan dari logoterapi ini sendiri itu cocok juga dengan orang yang
yang contohnya itu orang yang tidak punya motivasi ya, merasa hampa, merasa hidupnya itu biasa-biasa saja. Nah, itu dalam logoterapi itu disebut sebagai neogenic neurosis. Ya, ada 3 ya. Jadi salah satunya tadi neogenic neurosis, lalu yang kedua psychogenic neurosis, lalu yang ketiga somatogenic neurosis. Itu ya, itu sebagai informasi buat teman-teman. Nah, lalu yang berikut tujuan, apa sih tujuan dari pendekatan logoterapi ini? Yang pertama, the freedom of will. Ya, manusia itu punya kehendak bebas, ya, memiliki kehendak yang bebas ya. Manusia itu bebas dalam berkehendak, itu perlu disadari. Itu tujuannya, mengarahkan konseling untuk menyadari itu. Lalu yang kedua, will to meaning ya, mempunyai motivasi yang bermakna atau kehendak yang bermakna seperti itu ya. Itu perlu disadari juga ya, membantu konseling untuk menyadari itu. Lalu yang ketiga adalah the meaning of life, bermakna dalam hidup. Itu yang menjadi tujuan dari logoterapi, untuk membantu konseling untuk mengenal atau menyadari hal-hal seperti itu ya. Lalu strategi apa yang dilakukan ya? Strategi dalam logoterapi ini itu ada tahapannya. Itu yang pertama, pembuka. Itu biasa dalam konseling ya, membangun raport ya, membangun kolaboratif ya, relasi yang intim begitu, yang akrab. Itu tahap pertamanya. Lalu dalam tahap inti, setelah pembuka tahap inti itu ada beberapa part yang harus dilakukan, yaitu menemukan existential vacuum dalam diri konseling, menemukan kehampaan, ketidakbermaknaan hidup dari konseling itu apa, itu perlu digali. Lalu yang kedua, menanyakan tujuan ya. Jadi konseling itu dia datang tujuannya apa ya, oke. Yang ketiga, memfasilitasi konseling untuk mengeksplorasi kebebasan bermakna ya. Jadi permasalahan diceritakan itu difasilitasi atau diarahkan, menurut kamu apa yang kamu dapatkan, atau makna apa yang kamu dapatkan dari peristiwa itu, seperti itu ya. Jadi memfasilitasi konseling untuk menemukan makna itu. Lalu memfasilitasi konseling untuk merencanakan bagaimana ia bisa menjalani hidupnya dengan lebih bermakna. Itu juga perlu difasilitasi ya oleh seorang konselor. Lalu bagian inti yang terakhir itu adalah bersama konseling ya, membuat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu menjadi kolaborasi. Jadi konselor memfasilitasi konseling untuk menemukan apa sih makna yang baru atau pemaknaan baru yang saya dapatkan dalam konseling ini. Itu bukan langsung diarahkan oleh atau langsung diberikan oleh konselor, tetapi konseling justru menemukan sendiri apa sih makna dari kegiatan ini ya, dalam konseling ini apa yang saya temukan ya, buat dirinya itu. Lalu yang berikut adalah teknik ya, ada 3 teknik dalam logoterapi. Yang pertama adalah direflecting ya, artinya merefleksikan kembali ya. Ini teknik yang paling gampang ya. Jadi dalam teknik ini ya membantu konseling itu untuk menyadari apakah dia itu adalah juga termasuk dalam kontribusi masalah. Kalau iya, maka dia juga kita arahkan supaya menjadi kontribusi solusi bagi dirinya sendiri ya. Itu yang menjadi cara dari direflecting ini sendiri ya, dalam teknik dari logoterapi ini. Itu jadi melihat kembali, merefleksikan kembali apa sih yang sudah terjadi dan dimaknai dengan cara yang baru. Oke, itu. Lalu yang kedua, paradoxical intention ya. Ini artinya bahwa mengarahkan konseling untuk melakukan hal yang dia hindari. Misalnya konseling ini takut dengan tokek misalnya. Nah,
konselnya difasilitasi, dibantu untuk melakukan itu hal yang dia takutkan, tapi dengan cara ya ada humoris di sana. Humoris ini dalam artian bukan tertawa terbahak-bahak atau lucu yang aneh-aneh, bukan, tapi justru dari permasalahan itu ditertawakan ya, seolah ditertawakan supaya dia merasa lega. Oh, jadi saya punya permasalahan ini nih, aduh saya takut tokek, kenapa saya takut tokek, benar atau salah, kok lucu ya ada kedengaran takut tokek ya, seperti itu. Jadi humoris di sana dalam artian bahwa masalahnya itu dinikmati ya, dibuat se-enjoy mungkin ya, bukan menegangkan tetapi justru ya sesuatu yang lucu, ditertawakan, jadi dia tidak merasa tertekan begitu ya, justru menerima ketakutan itu. Itu dari contoh dari paradoxical intention itu. Lalu teknik yang ketiga, Socratic dialogue. Nah, ini menjadi teknik yang juga kadang-kadang digunakan dalam pendekatan yang lain ya, karena bagaimana menanyakan konseli ini ya, pertanyaan open questions ya, pertanyaan terbuka, bukan tertutup ya. Kalau tertutup kan biasa jawabannya iya atau tidak, benar atau salah, bukan itu. Socratic dialogue ini artinya bahwa menanyakan pertanyaan yang terbuka, bagaimana konseli itu bercerita seluas-luasnya dan sampai pada titik menemukan makna yang baru. Jadi ada dialog di sana yang terbuka seperti itu ya. Jadi itu teman-teman sharing insight yang dapat saya bagikan pada hari ini ya. Jadi poin intinya bahwa logoterapi ini itu diciptakan untuk membantu konseli untuk menemukan makna hidup ya. Pemaknaan hidup itu sangat penting ya. Jadi segala permasalahan yang terjadi itu bukan biasa-biasa saja atau dilewati begitu saja, tetapi justru dimaknai ya, supaya bersemangat ya, tetap bersemangat, tetap enjoy ya, walaupun ada masalah tetap enjoy menerima apapun yang terjadi, karena itu dia menemukan makna ya. Itu menjadi poin penting dari pendekatan logoterapi ini. Semoga bisa membantu. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah.